Shalom teman-teman terkasih, kita berjumpa di 7 Minute Bible bersama saya Inge Kusuma Dewi. Kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman terkasih untuk meneladani ketaatan dari seorang tokoh besar Alkitab di Perjanjian Lama. Nabi Elia adalah seorang nabi besar, dan kemunculan nama besar Nabi Elia dikisahkan dalam kitab 1 Raja-Raja, dan namanya bahkan juga digaung-gaungkan di Perjanjian Baru. Ketaatan Nabi Elia bisa kita lihat sejak awal Tuhan memanggilnya untuk menjadi penyambung lidah Tuhan kepada orang-orang Israel. Seperti bisa kita lihat di kitab 1 Raja-Raja bab 17, di mana Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Pada masa itu, kekeringan yang hebat sedang terjadi. Secara pemikiran manusia, tidak masuk akal bagaimana dapat bertahan di masa kekeringan. Tuhan malah menyuruh Elia untuk berdiam di tepi sungai. Tuhan mengatakan bahwa Elia dapat minum dari air sungai itu, bahkan akan mendapat makan dari burung gagak. Namun Nabi Elia taat untuk tetap pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Dan Elia dapat minum dari air sungai dan dapat makan dari burung gagak seperti yang dikatakan oleh Allah. Kita juga bisa lihat ketaatan Nabi Elia saat diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Tuhan mengatakan kepada Elia, "Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Jika Elia saat itu mengikuti pemikirannya sendiri, bagaimana mungkin seorang janda yang sedang mengalami kelaparan akibat kekeringan karena bertahun-tahun tidak turun hujan dapat memberi ia makan? Bahkan Tuhan memerintahkan untuk Elia berdiam di situ. Namun Elia tetap taat pergi ke Sarfat dan menyampaikan firman Tuhan kepada janda tersebut, katanya, "Janganlah takut, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Dan itu terjadi sesuai yang dikatakan Elia. Ketaatan Elia juga tampak bahkan pada saat Elia merasa takut dan bersembunyi di sebuah gua karena ia diancam akan dibunuh oleh Ahab. Allah menyuruh Elia untuk keluar dari gua dan berdiri di atas gunung Horeb, dan terdengar suara Allah, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia berkata, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Namun Elia tetap taat kepada perintah Allah untuk pergi, katanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik." Menarik, di sini Allah memerintahkan Elia untuk pergi, "Kembalilah ke jalanmu," di mana ini dimaksudkan Elia diperintahkan untuk kembali menjalankan tugasnya dari Allah. Dan Elia pun taat dan pergi. Karena ketaatannya, maka ia sungguh diurapi dan mujizat Allah dinyatakan. Teman-teman terkasih, bagaimana kita bisa meneladani ketaatan seorang Nabi Elia di zaman sekarang ini? Bagi kaum religius, ketaatan menjadi salah satu komitmen di dalam kaul mereka, di mana ini juga meneladani Yesus sendiri yang taat kepada Bapanya bahkan sampai kematiannya di kayu salib. Bagi kaum awam, ketaatan mungkin bukan suatu kaul seperti yang dilakukan oleh para religius, tetapi sesungguhnya ini menjadi satu sikap yang penting dan perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, karena ketaatan adalah salah satu wujud kerendahan hati. Misalnya, seperti dalam lingkungan, kita taat pada ketua lingkungan. Lalu dalam gereja, kita taat pada hierarki seperti pastor paroki, uskup, dan paus.
Dalam komunitas, kita taat kepada pimpinan komunitas. Dewasa ini, terkadang ketaatan menjadi suatu sikap yang kurang disadari, terutama dalam kehidupan menggereja ataupun pelayanan. Misal, tak jarang kita mendengar umat yang menolak untuk taat karena berargumen besar dengan ketua lingkungannya karena merasa pendapatnya tidak didengar. Atau anggota suatu komunitas yang dalam pelayanannya ikut aturan sendiri, tidak mau taat pada pimpinannya. Ketidaktaatan terjadi karena seseorang mempunyai pemikiran dan kehendak sendiri yang bisa didasarkan oleh sikap kesombongan. Mengapa kita harus mempunyai sikap taat, terutama dalam hidup menggereja dan pelayanan kita? Kita percaya pimpinan adalah wakil Allah, yaitu seseorang yang ditunjuk dan dipakai oleh Tuhan dalam tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita mau taat pada orang yang telah ditunjuk oleh Allah, maka itu berarti kita juga mau taat pada kehendak dan perintah Allah. Teman-teman terkasih, dalam kehidupan ini, kita hanya mempunyai satu tujuan, yaitu bersatu dengan Tuhan. Ketaatan menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena dengan kita taat, maka itu juga menunjukkan sikap kerendahan hati dan kemiskinan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau terus berusaha dalam kehidupan kita, terutama di dalam pelayanan dan kehidupan menggereja kita, entah di lingkungan, gereja, komunitas, dimanapun. Kita belajar dari Nabi Elia untuk taat kepada kehendak Tuhan dengan cara taat kepada hierarki gereja atau pimpinan komunitas. Dan semoga melalui ketaatan ini dapat membawa kita kepada persatuan cinta kasih dengannya di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.